هذا مسجد إسهال. هذا كبير مسجد اسمه مسجد خندق. هذا خندق انت عارف في أحد وفي بدر صح؟ ايوه. في أحد في خندق. هذا خندق انت شوف دحين هنا إشارة. ايوه خندق kayu. خندق هذا هو مسجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, dan juga limpahan nikmat-Nya untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Semoga semua sahabat sehat selalu. Tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah usia, berkah ilmu, berkah rizki, dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kali ini saya masih ada di kota suci Madinah, di mana kami mengunjungi atau mendatangi berziarah ke salah satu masjid yang sangat bersejarah untuk kita semua, tentunya untuk umat muslim, yaitu Masjid Khandaq ya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jika kita yang pernah mengalami ibadah umroh atau pernah melaksanakan ibadah haji, menelusuri kota suci Madinah, banyak masjid-masjid yang kita tahu sahabat, dan masjid-masjid tersebut menggunakan nama berkaitan dengan sejarahnya yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya sejarah Masjid Khandaq ini. Sahabat-sahabatku, Masjid Khandaq ini berada di kaki Bukit Sila atau Bukit Sela di kota suci Madinah. Jaraknya tidak jauh dari kota Madinah atau daripada Masjid Nabawi, kira-kira kurang lebih 2,5 km jaraknya. Dan lebih tepatnya sahabat, masjid ini berada di Jalan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dulunya di tempat ini ada sekitar 7 masjid sahabatku. Makanya di sini itu dinamai Masjid Sab'ah atau Masjid 7, karena ada 7 masjid sahabat di tempat ini yang dibangun. Akan tetapi sekarang ini untuk keperluan perluasan di kawasan kota, maka 2 masjid terkena gusur oleh pemerintah setempat sahabat. Jadi sekarang tinggal sisa 5 masjid. Oleh karena itu dinamakan atau dinamai masjid ini dalam bahasa Arab itu adalah khomsah atau Masjid Khomsah, yang berarti 5 masjid. Ada pula yang menyebut Masjid Khandaq, dan ada juga yang menyebut Masjid Khomsah. Sahabat-sahabatku, masjid dan juga benteng Khandaq menjadi salah satu peninggalan sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, di kota suci Madinah. Dalam bahasa Arab, Khandaq itu yang berarti parit. Pada zaman itu sahabat, terjadi penggalian parit untuk membuat benteng pertahanan guna menghadang serangan daripada kaum kafir Quraisy yang akan menyerang ke kota suci Madinah untuk menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa itu sahabat terjadi di bulan Syawal 5 Hijriah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di sini saya ingin mencoba menerangkan tentang sejarah perang Khandaq, tidak memperdalam atau menceritakan tentang bangunan masjidnya. Akan tetapi saya mencoba sedikit menceritakan tentang sejarahnya perang Khandaq. Sahabat-sahabatku,
Terjadinya perang Khandak berawal daripada provokasi kaum Yahudi dan beberapa kelompok Yahudi Bani Nazir, dan diikuti oleh sebagian orang dari kabilah Arab Bani Wa'il yang berangkat ke kota suci Mekah untuk menjumpai orang-orang kafir Quraisy. Lantas mereka mempengaruhi para pemimpin Quraisy agar melawan baginda Rasulullah SAW di kota suci Madinah. Kemudian mereka juga gigih dan giat berkunjung ke kabilah-kabilah Arab lainnya yang ada di sekitar kota Mekah dengan bertujuan yang sama, yaitu untuk menyerang baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku, kaum kafir Quraisy dan Yahudi membentuk pasukan itu sangat besar, sampai 10.000 orang untuk didatangkan ke kota Madinah. Dengan rincian 6.000 orang dari kabilah Ghatafan dan 4.000 orang dari pasukan Quraisy Mekah. Sementara untuk kaum Yahudi, sahabat, untuk kaum Yahudi sendiri hanya mempersiapkan atau memberikan sumbangan hasil daripada perkebunan kurma di Khaybar kepada kabilah Ghatafan selama 1 tahun penuh. Dari pihak kaum kafir ini, sahabat, dikomandoi oleh seseorang yang bernama Abu Sufyan bin Harb, yaitu seorang tokoh kaum kafir Quraisy yang memang paling berani dan ulet menantang baginda Rasulullah SAW serta kaum muslimin lainnya. Sahabat-sahabatku, setelah diketahui bahwa jumlah pasukan dari pihak kaum kafir yang sebesar itu sampai 10.000 orang, maka timbullah rasa kekhawatiran daripada pihak umat muslim yang ada di kota suci Madinah. Kemudian baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin perang tertinggi melakukan diskusi bersama pasukannya, sahabat. Bersama pasukannya dan para sahabat untuk mempersiapkan strategi yang paling jitu untuk menghadapi kaum kafir Quraisy tersebut. Lalu kemudian, sahabat, seorang sahabat beliau yaitu Salman Al-Farisi memberikan ide untuk menghadapi tentara kafir kaum Quraisy, yaitu dengan metode yang membangun parit yang amat besar yang membentengi di sepanjang kota Madinah. Akan tetapi biarpun ide tersebut terucap daripada bawahan beliau baginda Rasulullah, yaitu Salman Farisi, tapi baginda Rasulullah SAW sahabat tetap menerima ide tersebut. Lalu kemudian bersama para sahabat lainnya dan juga baginda Rasulullah SAW, strategi itu untuk membangun parit tersebut akhirnya selesai. Sahabat-sahabatku, dalam pelaksanaan membangun parit tersebut, baginda Rasulullah SAW pun ikut terlibat membantu. Jadi pada saat itu setiap 10 orang muslimin bahkan diharuskan bisa menggali parit sepanjang 40 meter. Sahabat-sahabatku, dalam sejarah buku Islam, panjang parit yang dibuat oleh kaum muslimin di Madinah mencapai 5,544 km, lebarnya sekitar 4,62 meter dengan kedalaman 3,234 meter, sahabat. Masya Allah, subhanallah, saking besarnya, panjangnya dan dalam sekali. Ada juga pendapat ahli sejarah yang menyatakan selesai dalam waktu 10 hari, sahabat. Bahkan ada juga yang lain menyebutkan menggali parit itu sebesar itu, sepanjang itu, sedalam itu
terselesaikan dalam waktu 6 hari oleh kaum muslimin yang ada di kota suci Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa sahabat. Ketika itu padahal kota suci Madinah tengah memasuki musim dingin yang teramat sangat dingin. Sementara kaum muslimin saat itu sebagian besar tidak memiliki ketersediaan makanan yang cukup. Bahkan ada juga yang tidak mempunyai makanan sama sekali sahabat. Bahkan di antara mereka mengikat perutnya yang menggali parit itu dengan 2 buah batu. Bertujuan untuk apa? Hanya untuk menahan rasa lapar. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku, menurut ahli sejarah Islam juga parit tersebut digali dari utara sampai selatan kota Madinah. Akan tetapi parit di bagian selatan kondisi sekarang sudah tidak ada, dan di sebelahnya hanya ada sebuah masjid Al-Fatah. Sampailah tiba sahabat pada waktunya peperangan itu, di mana bala tentara kaum kafir Quraisy menyerang dari kota Mekah sebanyak 10.000 orang. Mereka tidak menyangka akan melawan. Benteng pertahanan dari kaum muslimin ini yang ada di kota suci Madinah, pasukan dari muslimin pun yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera siap-siap siaga membentengi kota suci Madinah. Lalu kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboyong pasukannya hingga ke Gunung Sila yang ada di sekitaran masjid ini sahabat, yaitu Gunung Sila atau Sela. Ada juga bahkan yang menyebut Gunung Silih atau Saya. Sahabat-sahabatku, jadi dalam peperangan Khandak itu kaum kafir tidak bisa menembus parit yang dibangun oleh kaum muslimin tersebut. Ketika mereka saling berhadapan, mereka hanya bisa bertarung secara terbuka, tidak bisa berperang seperti biasanya. Bahkan pasukan dari kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan merasa gigit jari sahabat karena mereka tidak bisa melewati parit itu. Sahabat-sahabatku, strategi parit Khandak merupakan sebuah strategi peperangan model baru pada zaman itu di Jazirah Arab. Akhirnya kedua pasukan hanya bisa memanah saja dikarenakan tidak bisa melewati parit itu. Dan akhirnya sebanyak 6 orang yang gugur menjadi syuhada daripada kaum muslimin. Sementara dari pihak lawan yaitu kaum kafir Quraisy ada 12 orang yang terbunuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dalam peperangan ini juga terjadi duel sahabat 1 lawan 1 antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdu Wud, yang pada akhirnya sahabat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberaniannya Sayyidina Ali dimenangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di Gunung Sila inilah yang ada di sekitar Masjid Khandak ini atau di belakang Masjid Khandak ini yang kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengamati gerakan daripada pasukan Muslim dan tentara kaum kafir Quraisy sebagai lawannya. Dan di gunung ini pula beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang 3 hari lamanya, yang kemudian diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan
ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ahzab ayat 9. Wallahu alam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, itulah sedikit salah satu peristiwa sejarah Masjid Khandaq di kota suci Madinah di sini, dan terjadinya peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy pada saat itu, yang dimenangkan alhamdulillah oleh kaum muslimin yang tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penyampaian sejarah ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantu kami subscribe-nya. Tekan juga tombol lonceng notifikasinya. Berikan like dan komentar yang positif. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Jazakumullah khairan kasir. Semoga kita semua berkah bersama dan sukses bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.